ada seorang ulama mengadakan siaran langsung. Kalau televisi Arab Saudi itu kan sering sekali ada ulama-ulama besar duduk, kemudian nanti ada tanya jawab antara narasumber dengan koresponden yang melihat acara itu berlangsung. Kemudian ketika dibuka tanya jawab, Pak, ada salah satu pertanyaan di ujung telepon dibuka sama pembawa acaranya. Kemudian dipersilakan untuk bertanya. Dia bertanya, "Iya Syekh, orang tua saya itu numpang sama saya." Baru ngomong itu, Pak, langsung diputus sama syekhnya. "Aid as-soal, tolong ulangi lagi dong pertanyaan kamu apa lagi?" "Begini Syekh, orang tua saya itu numpang sama saya." Kemudian saya mutus lagi, ulangi lagi pertanyaannya, yang benar pertanyaannya. "Orang tua saya numpang sama saya." Ulangi lagi pertanyaannya. Sampai korespondennya itu sedikit kesal dan berkata, "Ya Syekhana, sahmini an wasil soal, tolong izinkan saya menyelesaikan pertanyaannya dulu." Kemudian syekhnya marah, Pak. Dijawab sama syekhnya langsung, lah, akhta tapi soal. Enggak, saya tidak akan kamu izin untuk melanjutkan persoalan pertanyaan kamu. Kamu salah pertanyaannya. Bukan mereka yang numpang sama kamu, tapi kamu yang numpang sama mereka. Langsung kemudian syekhnya mengatakan kepada pembawa acara, yaitu putus saja teleponnya, supaya dia belajar dulu dengan pertanyaan yang diajukan sebelum nanti betul-betul bertanya. Disitulah kita paham, itulah kedudukan orang tua, Pak. Makanya kalau ada masalah dalam kehidupan kita, apapun itu, sampai urusan kita sama anak itu, pasti ada hubungan kita dengan orang tua. Tidak ada satu ibadah yang turunannya begitu banyak kecuali ibadah itu adalah orang tua, Pak. Sampai anak-anak kita itu termasuk turunan dari masalah kita dengan orang tua. Makanya kan sampai kita mendapati para ulama menyampaikan kan, kedudukan anak itu sama dengan kedudukan kita dulu ketika memperlakukan orang tua kita. Makanya Wahab bin Munabbih sampai mengatakan, "Man wakhara walidayhi razaqahullah waladan yuwaqiruhu, wa man lam yuwaqir walidayhi razaqahullah waladan lam yuwaqiruhu." Siapapun yang hormat sama orang tuanya, cash kontan Allah akan ngasih anak yang hormat kepadanya persis sebagaimana dulu dia hormat kepada orang tuanya. Tapi siapapun anak yang tidak pernah hormat sama orang tuanya, Allah ngasih kontan cash persis sebagaimana dulu dia tidak pernah hormat kepada orang tuanya. Maaf kata nih, kita jarang ini ngobrol dengan orang tua kita. Persis itu Allah akan kirimkan anak yang akan jarang ngobrol dengan kita, Pak. Persis dulu kita memperlakukan orang tua itu, maka anak itu akan memperlakukan yang sama untuk kita. Maaf nih kalau kita bakhil sama orang tua, ada apa-apa kita mikir gitu, dan lebih mengedepankan dan mendahulukan istri kita atau suami kita atau istri kita atau keluarga kita daripada orang tua, Allah akan kirimkan persis, Pak, semacam itu, Pak. Karena Rasulullah sudah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, tidak ada kebaikan yang Allah segerakan di dunia kecuali kebaikan sama orang tua. Tidak ada kejahatan yang Allah segerakan di dunia kecuali kejahatan itu disegerakan adabnya di dunia sebelum di akhirat kejahatan kepada orang tua. Makanya kalau kita melihat ada saudara kita, teman kita hidupnya belangsakan gitu, teman satu kantor tapi selalu dia curhat sama bapak, hidup saya nggak pernah beres-beres ya. Coba tanya deh dengan baik, kamu ada nggak masalah dengan orang tua? Karena pasti salah satu di antara pemicu masalah dan tidak beresnya persoalan hidup kita itu ya salah satunya tidak beresnya hubungan kita dengan orang tua. Makanya sampai kemudian kita mendapati kalau kita memperbaiki hubungan kita dengan orang tua, para salaf sampai mengatakan Allah jamin, Allah akan rapikan hidupmu selama kamu sudah merapikan hubungan kamu dengan orang tua. Makanya kan saya aja pernah baca, Pak, etnis Cina nulis di sebuah pesan berantai WA, dan ini sudah sering saya sampaikan ini. Orang Cina, Pak, komunitas Cina ini non muslim itu nulis. Saya perhatikan teman-teman saya, komunitas saya ini yang sukses dalam bisnisnya itu saya perhatikan satu persatu. Ternyata saya menjumpai dan mendapati teman-teman saya yang sukses itu karena mereka memperlakukan ibu mereka itu kayak raja, rezeki mereka dan bisnis mereka kayak raja. Tapi kalau saya jumpai ada teman saya terlilit utang, terlilit masalah perempuan, masuk penjara, kalah judi, dan semua masalah-masalah kriminal dan pidana yang dihadapi, nggak selesai-selesai itu. Saya perhatikan ini teman-teman saya kenapa ya? Oh, saya selalu mendapati benang merah yang menyamakan satu dengan yang lainnya. Benang merahnya apa? Mereka memperlakukan ibu mereka kayak pembantu. Makanya urusan hidup mereka itu kayak pembantu. Jadi inilah yang menjadikan kita memahami dalam surat ini. Kalau kita sering bertanya, loh ini saya ini punya banyak kelebihan, tapi kenapa kok hidupnya belangsakan terus? Itu pasti ada masalah dengan orang tua. Makanya saya maaf ya, Pak, kalau ada anak sudah mulai memburuk-burukkan orang tua, saya tidak mau deket, Pak. Kenapa? Lu sama ibunya aja tidak baik, apalagi sama kita, Pak. Kalau
sama ibunya aja sudah tidak berharga, itu semua yang dilakukan ibunya. Padahal kita paham air susunya ibu harus dibalas. Kita harus paham keringatnya seorang ayah itu ada harganya yang harus dibalas dengan baktinya kita kepada mereka. Kok sampai kemudian ada orang, walaupun dia tampaknya solih, tetapi kemudian dia memburukkan ibunya, walaupun dia mungkin benar, cara dia memburukkan ibunya di hadapan orang, sudah cukup bagi saya untuk mengatakan dia bukan orang baik di hadapan Allah. Kenapa? Kesolihan itu berbanding lurus dengan tingkat baktinya seorang anak kepada orang tuanya. Dan itu sudah dikenal ijma oleh para ulama salaf terdahulu. Semuanya sepakat tentang itu dan tidak ada yang berbeda masalah itu. Makanya maaf ya, sampai urusan jihad sekalipun, ada orang yang kemudian jihad, matinya juga karena membela kalimat Allah, niatnya ikhlas, fisabilillah dia mati. Tapi kalau dengan dia berjihad disertai dia durhaka sama orang tua, dia bisa langsung masuk surga secara otomatis sebagaimana teman-temannya langsung masuk surga. Dia ditempatkan di tempat yang disebut tempat araf yang tinggi di depan surga di atas neraka, tapi tidak bisa langsung masuk surga. Kenapa? Karena darah yang menetes ketika berjihad mengharamkan dia masuk neraka. Karena darah kalau netes karena membela kalimat Allah, dia bisa masuk neraka, tapi juga dia nggak bisa masuk surga. Kenapa? Surga tidak pernah dilewati sama orang yang pernah durhaka kepada orang tuanya dan tidak bertaubat. Makanya inilah yang menjadikan kita merhatikan gitu. Kok hidup kita belangsa gini? Ini pasti ada hubungan kita yang kurang benar nih sama orang tua kita ini. Bapak kemudian punya utang buahnya, tidak selesai utang itu. Padahal sebenarnya secara hitungan bapak itu saya itu sudah bisa menyelesaikan utang itu harusnya. Kok tidak selesai? Ini pasti ada hubungan kita yang kurang ramah dengan orang tua sampai Allah berikan hidup kita agak berantakan dalam masalah itu. Saya punya kisah nyata ini Pak. Ini kisah nyata ini daerah Bekasi, bukan dari Bintaro. Karena saya tinggalnya di Bekasi. Saya punya seorang jamaah jualan madu Pak, Habatus Sauda. Jualan madu, jualan Habatus Sauda. Maka ketika beliau jualan madu Habatus Sauda itu pernah ada salah satu konsumennya datang itu, termasuk langganan. Itu tampak pada waktu hari itu ketika beli itu kalut gitu, wajahnya itu pucol gitu. Katanya lagi banyak masalah. Ditanya, dia berani, Pak, ada masalah ya Pak. Ya mencoba untuk basa-basi dengan konsumen. Kemudian bapak itu ngomong, iya Pak, saya ada masalah Pak. Apa Pak? Allah memberikan berkah pertemuan mereka itu ngalir aja mereka ngobrol itu. Iya Pak, saya punya anak itu satu semata-wayang, susah betul didiknya itu Pak. Masya Allah. Anak saya itu candu dengan game online Pak, yang sampai menjadikan dia itu pindah dari satu warnet ke warnet yang lainnya. Ini terjadi 4 tahun 5 tahun lalu Pak. Ketika masih ada permainan game online di warnet itu, Ragnarok apa itu yang kemudian orang itu di warnet kalau main. Kalau sekarang kan sudah di game ya, di handphone. Anak saya itu sering tidur di warnet itu. Istri saya sudah kewalahan itu, setiap malam tuh nyari anak saya di mana ini warnet ini, dan sering bertengkar kalau nyari anak saya untuk pulang. Kenapa? Yang namanya ibu kan tidak bisa tegas. Akhirnya saya Pak pulang-pulang dari kantor kadang-kadang pengen istirahat gitu. Suasana rumah sudah tegang. Kenapa? Saya harus cari anak saya, harus maksa anak saya pulang. Kadang-kadang akhirnya saya capek, letih, akhirnya setiap masalah-masalah dikit pun akhirnya jadi besar. Kemudian sang penjual ini Pak, murid saya di Bekasi Timur, itu beliau ngomong gini, maaf nih Pak, saya boleh nanya nggak Pak? Saya boleh. Masih punya orang tua nggak Pak? Masih. Lengkap Pak? Lengkap. Ada masalah nggak sama orang tuanya? Nggak disangka Pak jawabannya ternyata iya, saya punya masalah dengan orang tua. Saya bertengkar sama bapak saya terhadap satu persoalan yang saya anggap prinsip. 4 tahun saya tidak bicara dan itu berakibat pula saya tidak bisa, akhirnya renggang pula hubungan saya dengan ibu saya. Karena ibu saya menurut saya memihak kepada bapak. Terus kemudian penjual ini berkata, lah Pak, yang namanya anak itu Pak, berapapun kita melakukan kebaikan itu tetap akan dianggap anak oleh orang tua Pak. Dan orang tua ketika memandang kita anak itu ya karena wajar lah, mereka itu orang tua Pak. Gini aja Pak, kalau bapak mau selesai biarin anaknya aja itu, biarin anaknya di situ nyari di warnet. Coba bapak perbaiki saja hubungan bapak dengan orang tua, nanti Allah akan memperbaiki hubungan anak sama bapak. Itulah yang saya dapatkan dari ustadz saya. Memang saya sudah pernah ngajar masalah ini lama, sama di tempat beliau di masjidnya ini. Coba Pak, akhirnya bapak itu qadarullah itu mungkin berkah ya.
Penjual itu mungkin orangnya solih betul, nggak marah gitu, diberitahu kayak gitu tuh langsung dia angguk-angguk kepala gitu ya Pak. Iya, coba aja Pak, daripada Bapak nggak pernah nyoba. Nggak ada salahnya kan mencoba. Minta maaf aja Pak, namanya anak itu nggak usah lah kita nggak prinsip sudah lah Pak. Selama Bapak tidak disuruh pada kekafiran mah Bapak terima aja. Akhirnya singkat ceritanya Pak pulang Pak, beliau ini ke Tegal, orang Tegal, kerjanya di Sudirman sini, di Jalan Jakarta Pusat. Pulang dia cuti Pak, sampai sepekan dia perbaiki, dia takzim, dia nangis minta maaf sama bapaknya. Dia langsung pulang, dia kembalikan supaya mencair kembali, diajak bapaknya pergi di Tegal itu, dan sampai sepekan itu. Setelah sepekan itu balik, kemudian anaknya itu tetap asalnya tidak balik Pak, 1-2 pekan, 3 pekan, 1 bulan, 2 bulan, tetap masih kayak gitu. Dia tetap sabar, dia perbaiki. Sembari dia memperbaiki terus hubungannya dengan bapaknya, dia telepon, diajak bicara, ngobrol-ngobrol dengan bapaknya, terus dia lakukan itu Pak. Sampai akhirnya ketika pada satu waktu tiba-tiba anaknya pulang, jarang pergi lagi ke warnet, sampai bapaknya sudah mulai curiga, ibunya sudah mulai seneng gitu, anak kita sudah mulai jarang pergi. Sampai kemudian Pak, jangan buru-buru senang dulu, kita tes dulu, kenapa Pak jarang-jarang keluar lagi sekarang. Ditanya kenapa tidak pernah keluar lagi, nah gitu. Anaknya tidak jawab, cuma jawab bosan gitu. Tapi bapak itu yakin memang masih ada masalah. Tidak mau pergi lagi, enggak. Mau duit ya nih, sana main lagi di mana, enggak Pak. Sampai akhirnya diajak bicara, pergi ke masjid, ikut taklim Pak, akhirnya Masya Allah. Dan ketika saya ngajar di masjid itu, penjual itu sama bapak ini akhirnya dikenalkan ke saya. Sampai kemudian dikenalkan anak itu. Setelah dikenalkan, saya sebelumnya nggak ngerti. Setelah anak itu pergi duluan, bapaknya sama penjual korma, yang penjual madu itu masih sama saya. Baru cerita itu. Padahal kalau bapak melihat anaknya, ketika saya lihat itu, loh kelihatannya itu nggak ada bekas bahwasanya dia itu anak yang nakal. Seakan-akan anak itu baik, solih, pendiam, ramah, sopan orangnya. Kapan dia? Bapak itu mengatakan, saya perbaiki hubungan saya dengan orang tua, Ustaz. Allah perbaiki kualitas anak sama saya. Itu Pak, makanya tadi saya sampaikan, ibadah itu kadang-kadang nggak punya turunan-turunannya Pak, akibat-akibat yang lainnya. Tapi kalau sama orang tua, durhakanya orang tua, kita sama orang tua, turunannya itu banyak. Sampai turunan anak pun akibat dari masalah kita dengan orang tua kita. Makanya hari ini di antara perkara yang kemudian kita harus mengerti adalah, kalau kita termasuk orang yang kadang-kadang bertanya, kenapa hidup saya belangsakan banget ya? Padahal kelihatannya saya ini pintar, IP-nya 4 gitu. Dulu aja Masya Allah orang pada senang sama saya gitu. Kok sekarang hidup saya kok mentok di sini aja? Itu masih ada masalah. Dan itu saya juga dapetin Pak, di Jakarta Barat ada orang Pak, orang-orang sepul gitu, tapi sepul itu Masya Allah orang sebenarnya baik gitu. Cuma masalahnya adalah tanpa beliau sadari sering menyakiti ibunya, karena saya ngajar dulu sama keluarganya, ibunya juga, anaknya juga. Tanpa disadari rasa anak dia sering menyakiti ibunya. Ya segitu-segitu aja hidupnya, kualitasnya tidak pernah lebih. Padahal semua keluarganya itu mengatakan, keluarga kita ini pintar-pintar Ustaz, dapat beasiswa ke luar negeri itu banyak Pak keluarga itu. Tapi ternyata bapak itu dikatakan dan ditahbis yang paling pintar di antara keluarganya. Tapi sampai situ aja tahapannya, tidak lebih daripada itu. Salah satunya karena kurangnya dia berbakti kepada orang tua. Di setelah itu yang kedua yang kita jumpai, kalau kita bertanya, kenapa ya hidup saya ini belangsakan gitu, padahal saya dari kecil banyak kelebihannya dan saya ini pintar orangnya, tapi ternyata hidup saya mentok di sini-sini aja. Itu salah satunya karena ada masalah kita dengan orang tua kita.